Masa pengabdian sekitar 39 tahun sebagai pegawai negeri sipil tidaklah sebentar. Pahit manisnya kehidupan, asam garamnya pengalaman telah dirasakannya dalam bekerja sebagai guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan tidak pernah ditolak semasih ada kemampuan dan kemauan. Selain sebagai pengawas SMA, juga memegang tugas-tugas penting lainnya. Tidak jarang terjadi pada satu waktu yang bersamaan, beberapa masalah, beberapa kegiatan, beberapa hal harus dilakukan, harus diselesaikan, harus dicarikan solusi. Dalam kesibukannya, tak pernah jauh dan lepas dari kreativitas dan inovasi, bergelut dengan tugas, dengan dukungan teknologi, sehingga melahirkan karya-karyanya, walaupun tidak melangit. Itulah saya, Ahmad Hidayat, pengawas SMA Cabang Dinas Dikbud Lombok Barat dan Mataram, akan menyampaikan pengalaman terbaiknya Lada Karyani berbasis teknologi dalam pembinaan pembelajaran. Berdasarkan peraturan, tugas saya sebagai pengawas melakukan pemantauan dan pembinaan kepada sekolah-sekolah binaan. Kita ketahui bersama bahwa penerapan kurikulum Merdeka sudah memasuki tahun yang ketiga, namun belum semua guru memahami implementasi kurikulum Merdeka ini. Ada beberapa perubahan-perubahan yang harus dilakukan sekolah, dalam hal ini guru dalam pembelajaran. Sarana prasarana sekolah juga menentukan keberhasilan daripada implementasi kurikulum Merdeka ini, namun itu belum merata. Ada tantangan yang saya hadapi dari 8 sekolah binaan yang tersebar di 5 kecamatan dengan jumlah guru sekitar 150-an orang, memiliki kepala sekolah yang berbeda-beda usia dan masa kerja. Tentu saja, kepala sekolah yang memiliki usia hampir mau pensiun akan memiliki motivasi yang berbeda dengan kepala sekolah yang memiliki masa kerja rendah. Tidak semua sekolah dari binaan-binaan saya antusias mengimplementasikan kurikulum dengan alasan-alasan tertentu. Dan juga semua guru-guru yang tersebar di 8 sekolah binaan itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kesulitan yang utama adalah bagaimana membagi waktu untuk bisa mengadakan sebuah pertemuan dari berbagai macam sekolah binaan ini dalam satu waktu. Lalu apa solusinya? Ki Hajar Dewantara menjadi inspirator saya, sehingga tulisan saya berjudul Lada Karyani berbasis teknologi dalam pembinaan pembelajaran. Lada Karyani berasal dari 3 semboyan beliau, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani, sehingga saya singkat menjadi Lada Karyani. Kemudian saya kombinasikan dengan teknologi dalam pembinaan pembelajaran. Lada Karyani artinya seorang pengawas harus mampu menjadi contoh, menjadi model bagi guru-gurunya, harus mampu menciptakan ide-ide baru dalam memotivasi guru-gurunya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan juga pengawas harus mampu memberikan dorongan dan arahan dari belakang. Zaman sekarang ini kita tidak bisa lepas dari teknologi dalam keseharian kita, karena dengan teknologi itu dapat meningkatkan efisiensi, dapat meningkatkan efektivitas dan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan kita, termasuk tugas-tugas kepengawasan kita. Teknologi yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan kehidupan kita dalam menyelesaikan tugas, seperti smartphone, laptop, komputer, internet, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Peran pengawas dalam pembinaan pembelajaran. Ada 4 langkah yang dilakukan pengawas dalam pembinaan pembelajaran, dimulai dari
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Dalam melaksanakan pembinaan, Lada Karyani berbasis teknologi ini selalu dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda sesuai dengan di mana pengawas memposisikan dirinya. Misalnya, ketika berada di depan, pada langkah perencanaan, dia menjadi model dalam menyusun perencanaan, menunjukkan contoh, menyusun tujuan pembelajaran, yang dalam hal ini dibantu oleh teknologi, yaitu internet, penggunaan artificial intelligence atau AI. Pada langkah pelaksanaan, menunjukkan praktik mengajar yang baik. Pengawas bisa memberikan contoh bagaimana mengkondisikan suasana pembelajaran, penggunaan media, dan memberikan umpan balik. Hal ini bisa diperjelas lagi ditambah dengan contoh-contoh dari YouTube. Pada langkah evaluasi, pengawas menunjukkan cara mengevaluasi, menganalisis data hasil evaluasi yang dibantu dengan aplikasi Google Form misalnya, atau Quizzes, dan analisisnya dibantu dengan Excel. Demikian seterusnya sampai dengan Tutwuri Handayani, di mana pengawas memberikan dorongan dan dukungan serta umpan balik yang positif. Teknologi yang sering saya gunakan dalam pembinaan pembelajaran adalah grup WhatsApp, di mana setiap sekolah sudah memiliki grup tersendiri dan sering dipakai untuk alat berkomunikasi antar grup atau mungkin juga antar pribadi ketika ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Kemudian yang sering juga dipakai adalah Google Workspace, di mana Google Drive, Google Document, Google Sheet, Google Slide, ataupun Google Form. Ini sering juga dimanfaatkan ketika proses pembinaan pembelajaran. Tidak kalah pentingnya juga memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence dalam proses pembinaan pembelajaran. Sangat membantu guru dalam proses apa saja yang diperlukan oleh guru. Kemudian Canva, Quizzes, Mentimeter.com, dan Wheels of Names juga sangat membantu. Dari hasil pembinaan pembelajaran dengan langkah Lada Karyani berbasis teknologi ini memberikan dampak luar biasa kepada guru-guru binaan. Ada perubahan yang signifikan terhadap kinerja mereka. Di antaranya adalah rasa ingin tahunya untuk terampil dalam memanfaatkan teknologi cukup besar. Guru yang dulunya jarang memegang laptop, kini setiap waktu luangnya di sekolah dimanfaatkan untuk belajar hal-hal yang belum diketahui. Peningkatan keterampilan penggunaan aplikasi bertambah, dibuktikan dengan banyak guru menggunakan media digital di kelas, mengerjakan tugas-tugas administrasi atau pengembangan diri lainnya. Adapun manfaat yang saya peroleh dengan Lada Karyani berbasis teknologi ini adalah pemantauan guru menjadi lebih efektif. Yang kedua, pembinaan yang lebih personal atau individual. Yang ketiga, waktu menjadi lebih efisien. Yang keempat, adanya peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang kelima adalah terjadi kolaborasi yang lebih baik antara pengawas dan guru. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Semboyan Lada Karyani adalah sangat tepat dijadikan sebagai cara yang ditempuh pengawas dalam pembinaan pembelajaran. Yang kedua, pembinaan pembelajaran terhadap guru dapat lebih efektif dan efisien jika dilakukan berbasis teknologi. Dan yang ketiga, terjadi peningkatan pembelajaran guru, terutama pemahaman perkembangan teknologi dan penggunaannya di dalam kelas. Demikian video saya, semoga bermanfaat.